Oke, di video kali ini kita akan bahas latihan soal pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-6. Nah, di soal ini kita ketemu bentuk akar nih. Sebelum kita bahas soalnya, kalau kamu mau coba jawab soalnya terlebih dahulu, silahkan kamu pause dulu aja nih videonya, karena setelah ini kita akan langsung bahas soalnya. Oke, langsung aja ya kita bahas soalnya. Oke, di sini kita ketemu bentuk akar pangkat 3 dari 9, ditambah akar pangkat 3 dari 6, ditambah akar pangkat 3 dari 4 nih penyebutnya nih. Ini coba kita tuliskan dulu aja deh. Ini akar pangkat 3 dari 9, ditambah akar pangkat 3 dari 6, ditambah akar pangkat 3 dari 4. Nah ini 9, 6, sama 4, ini bisa dituliskan kayak gini nih. Ini akar pangkat 3 dari 9, itu adalah akar pangkat 3 dari 3 kuadrat. Terus kalau akar pangkat 3 dari 6, ini adalah akar pangkat 3 dari 3 kali 2. Ditambah akar pangkat 3 dari 4, ini adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Kalau diperhatikan, ini sebenarnya si pangkat 2 ini bisa dikeluarin aja dari bentuk akarnya. Jadi ini akar pangkat 3 dari 3 dikuadratkan. Terus kalau yang ini jadi akar pangkat 3 dari 2 dikuadratkan kayak gitu. Karena ini pangkatnya ganjil juga ya, jadi bisa dikeluarkan gitu. Nah ini kalau yang perkalian, ini juga bisa dipisah bentuk akarnya. Jadi akar pangkat 3 dari 3 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 2. Dari sini sebenarnya kita bisa misalin aja nih. Misal gitu ya. Kita punya A ini adalah akar pangkat 3 dari 3, dan kita punya B ini adalah akar pangkat 3 dari 2. Maka ini bisa kita tuliskan nih menjadi akar pangkat 3 dari 3 itu A, berarti ini jadi A kuadrat ya, karena dikuadratkan ditambah dengan ini A, ini B, jadi A kali B, ditambah ini tuh berarti B dikuadratkan ya, B kuadrat. Nah, kita ketemu bentuk kayak gini nih. Artinya, dari soal yang kita punya, yaitu 1 per akar pangkat 3 dari 9, ditambah akar pangkat 3 dari 6, ditambah akar pangkat 3 dari 4, ini bisa dituliskan sebagai 1 per A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, ngomong-ngomong bentuk A kuadrat tambah AB ditambah B kuadrat, ini ada satu identitas aljabar yang sebenarnya bisa kita pakai. Yaitu kayak gini. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu adalah A dikurang B dikalikan dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, kita udah punya A kuadrat tambah AB ditambah B kuadratnya. Kayaknya sih bisa kita kaliin aja nih. Nanti penyebutnya dengan A dikurang B supaya ketemu bentuk A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Tapi ketika kita kalikan ini penyebutnya dengan A dikurang B, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan A dikurang B, supaya nggak mengubah hasil. Oke ya, jadi kita dapatkan ini pembilangnya 1 dikalikan dengan A dikurang B, jadi A dikurang B, per ini A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat dikalikan dengan A dikurang B, kan sama aja dengan ini ya. A dikurang B dikalikan dengan A kuadrat ditambah A kali B ditambah B kuadrat. Atau hasilnya adalah A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Nah, itu tadi karena perkalian kan mau ditukar-tukar ya nggak apa-apa, karena perkalian bersifat komutatif. Jadi di sini kita punya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Kalau kita perhatikan, tadi kita punya A-nya adalah akar pangkat 3 dari 3. Berarti kita bakal punya A pangkat 3 itu sebenarnya nilainya sama dengan 3. Lalu B sama dengan akar pangkat 3 dari 2, berarti kita akan punya B pangkat 3 itu nilainya sama dengan 2. Sehingga dari sini ya tinggal kita substitusi lagi aja ya. A-nya adalah akar pangkat 3 dari 3 dikurang akar pangkat 3 dari 2 nih nilai B-nya. Per A pangkat 3 itu adalah 3 dikurang B pangkat 3 itu adalah 2. Di penyebutnya kita punya 3 dikurang 2 jadi 1 ya. Berarti ini jadi akar pangkat 3 dari 3 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 2. Nah, ada nggak di opsi? Ada ya, yang E ya. Sehingga untuk soal yang ini jawaban yang tepat itu adalah yang E.